Bab 197, Robek. Diunggah oleh baca suara. Mataku terbuka dari sengatan tajam di pipiku, hanya untuk melihat cahaya menyilaukan yang diarahkan langsung ke wajahku. Segera, hati saya mulai berdebar ketika pikiran saya berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Saya mencoba bangkit, tetapi kedua tangan dan kaki saya terikat ke kursi yang saya duduki. Abu-abu, bisakah kamu mendengarku? Siluet gelap di balik lampu neon yang digunakan di rumah sakit bertanya dengan tenang. Di mana saya? Siapa kamu? Saya berhasil, tenggorokan saya kering dan terbakar. Apa hal terakhir yang kamu ingat? Geram sesosok bayangan yang berbeda, mengabaikan pertanyaanku. Dia memiliki kerangka yang lebih besar daripada orang yang mengajukan pertanyaan sebelumnya, tetapi saya tidak bisa melihat detail lain selain itu. Kepalaku berdenyut-denyut ketika aku mencoba mengingat kembali ingatan itu, tetapi akhirnya aku bisa mengatasinya. Aku baru saja memenangkan turnamen. Perlahan-lahan aku menyesuaikan diri dengan cahaya, bisa melihat lebih detail ruangan tempatku berada dan sosok yang berdiri di depanku. Apalagi, kata pria itu dengan tenang. Aku menerima tawaran untuk dibimbing oleh orang yang kuat, aku membiarkan, berharap ambiguitasku akan luput dari perhatian. Apa nama wanita yang kuat ini dan apa hubunganmu dengannya? Pria itu bertanya. Fakta bahwa dia tahu dia adalah seorang wanita membuatku berpikir dia sedang menguji aku, atau dia sudah tahu yang sebenarnya. Aku menarik sesuatu yang terasa seperti kawat logam tebal yang diikatkan di pergelangan tanganku. Melihat bahkan kekuatanku diperkuat dengan Ki tidak melakukan apapun, aku menjawab. Aku hanya mengenalnya sebagai Lady Vera, dan aku baru saja bertemu dengannya. Kebohongan, pria yang lebih besar, yang sekarang bisa kulihat memiliki rambut panjang yang disisir ke belakang, mendesis. Dia mengangkat tangan, seolah ingin memukulku, tetapi lelaki kurus itu menghentikannya. Apa yang terjadi setelah kamu memenangkan turnamen, Gray? Dia kemudian bertanya, suaranya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda emosi. Aku meringis, berusaha mengingat. Kurasa aku kembali ke kamar asramaku, setelah itu. Lady Vera telah mengatakan sebelum kami berpisah bahwa dia akan menghubungi saya setelah semuanya beres, tetapi lebih baik untuk tidak memberitahu orang-orang ini lebih banyak informasi daripada yang mereka minta. Aku tersentak keluar dari pikiranku ketika yang lebih besar, berambut panjang menggenggam seluruh leherku dengan satu tangan dan mengangkatku, dan kursi, dari tanah. Sekali lagi, bohong, katanya. Wajahnya sekarang cukup dekat dengan wajahku untuk melihat lebih detail. Dia memiliki bekas luka di seluruh wajahnya, membuat wajahnya yang sudah mengintimidasi bahkan lebih menakutkan. Adalah bijaksana untuk memberitahu kami organisasi yang mengirimmu untuk melindungi warisan. Organisasi, warisan. Aku tidak bisa memahami tuduhan mereka, tetapi dengan tenggorokanku yang bahkan tidak bisa menghirup udara, aku dibungkam dalam genggaman lelaki itu sampai rekannya yang kurus menamparkan tangan yang mencekikku. Berlabuh di bawah kursi tempat saya diikat, saya jatuh tak berdaya di tanah. Aku kehilangan kesadaran selama sepersekian detik ketika kepalaku patah dan mengenai lantai yang keras dan dingin. Ketika saya sadar, saya telah ditegakkan kembali, berhadap-hadapan dengan lelaki kurus yang entah bagaimana membuat saya lebih takut daripada kekejian besar yang penuh luka. Dia memiliki rambut pendek dipotong dan mata yang tampak lebih berongga daripada ikan mati. Pandangan sekilas ke matanya membuatku ragu bahwa pria itu bahkan memiliki emosi untuk disembunyikan. Matanya tetap terkunci pada bibirku selama sedetik sebelum bibirnya melengkung membentuk senyuman yang tidak cukup mencapai matanya yang mati. Dia berbalik dan berjalan pergi. Lepaskan dia sementara aku mendapatkan fosfor putih. Pria yang lebih besar itu mencibir ketika dia merobek baju lama yang kukenakan di tempat tidur dan celana piyama cetak angsa yang oleh kepala sekolah Wilbeck membuatku sebagai lelucon untuk ulang tahunku. Saya yakin Anda memiliki beberapa informasi yang kami butuhkan. Untungnya bagi Anda, ini berarti bahwa kami membutuhkan Anda hidup untuk saat ini. Pria yang lebih kurus itu kembali, mengenakan sarung tangan. Di tangannya ada kubus logam kecil. Jika kamu benar-benar siapa yang kami curigai, maka kamu mungkin sudah bersiap untuk ini. Jika karena kesalahan, kami telah membuat kesalahan dan semua yang kami anggap sebagai bukti hanyalah kebetulan, maka, ya, Anda akan mengalami sesuatu yang tidak akan pernah Anda lupakan. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Kataku, masih suram karena trauma kepala baru-baru ini. Ini akan mudah. Lelaki kurus itu tersenyum ketika dia mencelupkan jari bersarung ke dalam kubus logam. Aku bahkan belum akan bertanya padamu. Dia mengoleskan garis pasta perak mengkilap tepat di bawah tulang rusuk saya, dan mengeluarkan korek api. Tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong, aku memohon, masih belum bisa memproses bagaimana semuanya berlangsung. Pria itu tidak berbicara, dia hanya menurunkan api kecil ke pasta perak. Begitu api menyentuh substansi itu, rasa sakit yang bahkan tidak saya ketahui ada meletus. Jeritan merobek tenggorokanku ketika tubuhku tersentak dari siksaan membakar yang tetap terkonsentrasi ke tempat pasta itu dioleskan. Aku pernah terbakar sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan sensasi menggerogoti kulitku sekarang, ingatan itu sebenarnya terasa menyenangkan. Rasanya seperti berjam-jam karena rasa sakitnya sepertinya semakin memburuk. Selama waktu ini, teriakan saya menjadi serak dan air mata yang mengalir di wajah saya telah mengering dan berkerak. Akhirnya,
Rasa sakit mulai mereda, hanya untuk lelaki kurus, iblis, untuk menerapkan garis lain dari pasta perak pada bagian tubuh saya yang berbeda. Tolong, aku menangis. Jangan lakukan ini. Pria itu tetap diam dan menyalakan api neraka lagi di tubuhku. Aku berteriak, pikiranku menjerit. Setiap bagian tubuh saya kejang dan mengejang, melakukan apapun untuk mengeluarkan siksaan ini tetapi semuanya sia-sia. Pikiran yang mempertanyakan apakah saya akan mati segera berubah menjadi pikiran berharap saya akan mati. Saya tidak tahu berapa kali setan itu berjalan kembali kepada saya dengan pasta peraknya yang malang, tetapi kali ini dia berdiri diam. Dia tidak segera mengolesi tubuh saya dengan pasta lagi, tetapi hanya mengunci mata dengan saya. Saya melompat pada kesempatan ini. Jika itu berarti bahwa saya akan bebas dari rasa sakit, saya akan melakukan apa saja. Aku akan memberitahumu apapun yang kamu inginkan. Apapun, segala sesuatu. Aku memohon, suaraku nyaris tidak berbisik. Itu lebih baik. Dia tersenyum dengan tulus, entah bagaimana membuat wajahnya lebih bengkok dari sebelumnya. Sekarang, aku akan memberimu sedikit cerita dan kamu akan membantu mengisi celah untukku. Setiap upaya berbohong atau menyembunyikan kebenaran, sayangnya akan menuntun saya untuk menempatkan ini di tempat yang lebih sensitif. Apakah saya jelas? Setan kurus mengangkat wadah yang disebutnya fosfor putih dan melambaikannya di depan saya. Tanpa air liur yang diperlukan untuk ditelan, aku hanya mengangguk. Namamu Gray, dengan pemeriksaan latar belakang yang menyatakan bahwa kau adalah yatim piatu yang dilindungi oleh salah satu dari banyak institusi di negara ini. Kepala sekolah Olivia Wilbeck telah merawat Anda sejak bayi dan panti asuhan adalah apa yang Anda anggap sebagai rumah. Apa aku sudah berada di jalur sejauh ini, Gray? Petik 2. Aku mengangguk lagi. Bawalah anak itu segelas air, jawab pria kurus itu, nampak senang dengan ketaatanku. Teman yang lebih besar memegang cangkir kotor di mulutku. Airnya basi dan pengap, seolah-olah mereka meremas anjing yang basah, tapi rasanya masih seperti kebahagiaan di mulut dan tenggorokanku yang kering. Lelaki besar itu menarik cangkir ketika saya baru selesai setengah, membuat saya mengangkat leher saya ke depan untuk mencoba dan menyedot banyak air sebelum dia menariknya sepenuhnya dari jangkauan. Beranjak, dan disinilah aku berharap kamu akan mulai mengisi kekosongan, katanya seolah aku punya pilihan. Institusi militer apa yang melatihmu untuk menjadi pelindung warisan, karena tidak ada apapun dalam catatan resmi. Aku mengerutkan alisku, bingung. Aku baru saja menyelesaikan tahun keduaku di Akademi Militer Whitolem. Saya belum pernah berlatih sebelumnya. Petik 2. Iklan. Jadi, kau memberitahuku bahwa kau berhasil mengalahkan 2 pejuang Qi yang terlatih secara profesional tanpa pelatihan sebelumnya. Lelaki kurus itu bertanya, suaranya semakin rendah. Aku mendapat bantuan dari teman-temanku, tapi ya, kataku, mengumpulkan kepercayaan sebanyak mungkin. Jadi kau memberitahuku Olivia Wilbeck, si pengalkum yang menghitung, memungkinkan warisan untuk berjalan di depan umum dengan 2 anak yang tidak memiliki pelatihan sebelumnya. Warisan apa yang terus kamu katakan? Saya belum pernah melihat hal itu dalam hidup saya. Saya memohon. Pria kurus itu menatapku diam-diam sejenak. Hanya ada 2 hal yang benar-benar ingin ku ketahui, Gray. Organisasi apa yang mengirim Anda untuk melindungi warisan, dan sejauh mana negara Trident memberikan bantuan kepada Anda dan warisan dengan mengumumkan secara terbuka Lady Vera sebagai mentor Anda. Petik 2. Pikiranku berputar untuk jawaban. Saya tidak tahu organisasi apa yang dia bicarakan dan apa hubungan negara Trident dengan apapun warisan ini. Sebelum saya bisa menjawab, pria itu menghela nafas. Dia menggosok pangkal hidungnya saat dia berjalan ke arahku. Aku benar-benar berharap kamu tetap setia pada kata-katamu dan bekerja sama. Jika Anda ragu seperti ini, saya hanya bisa berasumsi Anda sedang mencoba untuk membuat jawaban. Petik 2. Dia mencelupkan jari-jarinya yang bersarung tangan ke dalam kubus dan mengoleskan garis pasta perak di bagian dalam pahaku yang telanjang. Tolong. Saya tidak tahu, aku memohon sekali lagi. Air mata segar mengalir di pipiku sekali lagi. Aku tidak tahu. Helvire menyulut daging lembut pahaku, panas mencapai selangkanganku. Saya tidak tahu apakah saya berteriak setelah beberapa saat. Telingaku sepertinya sudah meneriakkan teriakanku sendiri. Saya pikir rasa sakit itu tak tertahankan, tetapi saya kira tubuh saya tidak berpikir begitu. Tidak peduli seberapa parahnya aku ingin kehilangan kesadaran, aku tetap terjaga, menanggung beban penuh dari api yang terkendali. Tapi itu bahkan bukan yang terburuk. Itu adalah bagian di mana iblis tipis akan muncul setelah beberapa saat dan berhenti sebelum tanpa kata menyulut bagian tubuh saya yang terbakar. Setiap kali dia berjalan ke arahku, aku takut dan berharap. Takut dia akan menimbulkan lebih banyak rasa sakit, dan berharap bahwa ini akan menjadi saat dia akhirnya berbicara lagi dan membebaskanku dari neraka ini. Waktu terasa begitu asing bagi saya. Saya tidak tahu apakah itu berjalan cepat atau lambat di dalam ruangan gelap tanpa jendela ini. Cahaya terang yang diarahkan terus-menerus ke wajahku tidak memungkinkan mataku untuk melihat detail ruangan. Tidak ada gangguan untuk membantu saya meringankan rasa sakit. Apa yang menghentikan saya dari kebodohan saya adalah suara langkah kaki yang mendekati saya. Saya menyiapkan diri untuk memohon, mengemis pada pria kurus itu, tetapi saya menyadari orang ketiga telah masuk ke dalam ruangan. Apa sih? Pria besar itu terpuruk setelah melakukan pemogokan cepat dari sosok ketiga.
Setan kurus itu menyerang dengan senjata yang tidak bisa kulihat tetapi tiba-tiba dikirim terbang kembali. Sosok ketiga berjalan ke arahku, mematikan lampu. Dunia bercak putih sampai mata saya bisa menyesuaikan diri. Kamu aman sekarang, nak, kata sosok itu, berlutut. Itu Lady Vera. Arthur Leywyn. Angin berhembus kencang melewati saya ketika saya terbang di atas awan. Mencapai inti putih telah datang dengan banyak fasilitas dan memanipulasi mana sekitar cukup efektif untuk mengambil penerbangan adalah salah satunya. Seandainya saya mencoba melakukan sesuatu seperti ini sementara masih dalam kondisi perak, saya akan menghabiskan menit-menit inti saya sendiri dalam sebuah perjalanan. Sekarang, aku dipenuhi dengan perasaan surrealis dari mana di sekitarku yang mengangkatku ke langit. Tetap saja, sementara sensasinya menggembirakan, kepalaku berenang dengan pikiran dari mimpi semalam. Saya berasumsi bahwa menginterogasi Alakrian adalah yang memunculkan ingatan yang tidak diinginkan itu, tetapi dengan betapa seringnya saya memiliki ingatan yang mendetail tentang kehidupan saya sebelumnya, saya merasa khawatir dan frustrasi. Tetap saja, aku telah bersumpah ketika aku dilahirkan ke dunia ini bahwa aku tidak akan hidup seperti yang sebelumnya. Dan sampai saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih baik tentang mengapa ingatan ini kembali, saya memutuskan untuk menganggapnya sebagai pengingat kegagalan saya. Lagi pula, bukan berarti aku bisa menemui terapis di sini. Aku tersenyum ketika membayangkan diriku berbaring di sofa, membicarakan masalahku kepada seorang profesional dengan papan klip, ketika aku melihat kembali ke arah hutan Elsire. Perasaan bersalah muncul di perutku karena meninggalkan mereka dengan tergesa-gesa. Lena dan tentaranya lebih baik dengan Jenderal Ayat tetap tinggal karena dia benar-benar dapat menavigasi di dalam hutan, aku meyakinkan diriku sendiri. Setelah bertemu dengan Elvans, kami bertukar temuan kami secara mendalam. Kami telah memutuskan bahwa saya harus melaporkan kembali ke kastil sementara dia tetap sebagai pendukung sampai perintah lebih lanjut oleh Dewan. Aku tidak benar-benar melapor kembali ke Castle, tetapi aku memang mengirim laporan singkat melalui gulungan transmisi yang ada di tangan Lena dan memberitahu Virion bahwa aku akan mengambil jalan memutar kecil. Gulungan transmisi akan memberi mereka cukup banyak untuk bekerja dan informasi yang saya pelajari dari Alakrian akan lebih berguna di sini. Saya pikir ketika saya menatap puncak-puncak yang tertutup salju di Grand Mountains yang menjorok keluar dari awan. Bahkan setinggi ini, aku bisa mendengar gema pertempuran yang berkecamuk di bawah. Ledakan berselimut, dengungan sihir, dan tangisan samar dari berbagai binatang buas bergema, kacau oleh jeritan dan teriakan orang-orang yang melawan mereka. Untuk beberapa alasan, saya gugup. Tombak jarang datang ke tembok karena belum ada penampakan dari pengikut atau sabit. Pertempuran sehari-hari yang berkecamuk di dinding adalah penyihir dan tentara yang sama-sama menghadapi binatang buas yang berusaha mencoba untuk menerobos dan mematahkan garis pertahanan. Saya telah membaca banyak laporan yang datang dari tembok dan bahkan membuat beberapa perubahan pada struktur pertempuran mereka. Namun, ini akan menjadi pertama kalinya saya berada di sana secara pribadi. Disinilah pertempuran terjadi hampir setiap hari, menghasilkan tentara berpengalaman dari rekrutan baru yang masih basah di hidung jika mereka selamat. Lebih penting lagi, disinilah tes dan unitnya ditempatkan. Mereka adalah bagian dari divisi penyerangan yang bertanggung jawab untuk menyusup ke dalam ruang bawah tanah dan menyingkirkan binatang buas di bawah ini dan menghapus semua gerbang teleportasi yang ditanam Alakrian untuk mengangkut lebih banyak tentara. Mencapai Grand Mountains, perlahan-lahan aku turun melalui lautan awan sampai aku mendapatkan pandangan penuh dari pertempuran yang terjadi di bawahku. Aliran dan baut sihir dalam berbagai warna menghujani dinding, sementara para prajurit di bawah berjuang melawan gerombolan binatang buas yang berhasil hidup melalui serangan unsur. Beberapa binatang buas yang lebih kuat melepaskan serangan sihir mereka sendiri, tetapi jumlah dan volumenya memuncak dibandingkan dengan upaya kolektif semua penyihir di tembok. Aku melanjutkan turun ke dinding, berkonsentrasi pada banyak jenis binatang buas di medan perang yang diwarnai dengan warna merah lebih gelap dari darah normal ketika aku merasakan mantra yang mendekatiku dari belakang. Melihat ke belakang dari pundakku, aku melihat semburan api sebesar tubuhku yang berdiameter melesat ke arahku. Hanya sedikit nada jengkel yang berhasil kukumpulkan sebelum menepuk mantranya, menyebarkannya dengan mudah sebelum mempercepat turunku ke tingkat atas tembok. Melunakkan pendaratan saya dengan bantal angin, saya bertemu dengan kerumunan tentara yang berlutut. Paling dekat dengan saya adalah seorang pria berdada tong mengenakan baju besi penuh yang penyok dan kotor dari paparan yang jelas dalam pertempuran. Dia berlutut beberapa meter di depanku, tangannya memegangi kepala seorang lelaki yang terlihat hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Permintaan maaf saya yang tulus atas kesalahan besar bawahan saya. Karena kami belum menerima kabar bahwa tombak akan memberkati kami dengan kehadirannya, dia menganggap Anda sebagai musuh. Saya akan menegur dan memastikan hukumannya segera, pria yang mengenakan baju besi itu berkata. Suaranya tidak keras tetapi membawa kehadiran yang memberitahu saya bahwa bajunya yang usang bukan satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang veteran. Saya memalingkan pandangan saya dari pria yang saya anggap sebagai pemimpin dan menatap anak laki-laki yang kepalanya didorong paksa ke bawah menjadi busur. Dia gemetar saat dia mencengkeram tongkatnya dengan kekuatan yang cukup untuk memutihkan buku-buku jarinya. Sudah lama sejak saya diperlakukan seperti ini, pikir saya, mengambil waktu sejenak untuk menikmati kepala yang tertunduk dalam rasa hormat dan mungkin ketakutan. Itu menjadi tua setelah beberapa detik.
Aku berdeham dan berjalan menuju pria besar berbaju besi. Tidak dibutuhkan. Aku datang tanpa pemberitahuan dan dari bis Glades sehingga aku bisa melihat bagaimana bawahanmu menganggapku musuh. Petik 2. Aku berhenti, dan membungkuk untuk mencocokkan tatapanku dengan tukang sulap yang telah menembakkan mantraku. Tapi, lain kali ketika kamu melihat ancaman yang tidak dikenal dan kemungkinan, kamu harus segera memberitahu atasanmu sehingga mereka bisa membuat keputusan. Dipahami. Petik 2. Tidak dipahami, Jenderal. Dia melonjak berdiri untuk memberi hormat, hampir memotong daguku dalam proses. Sambil menyeringai, aku berbalik ke pria berarmor itu. Nama dan posisi, kataku, berjalan melewatinya menuju tangga. Kapten Alban Kelris dari Divisi Bulwark. Dia berlari mendekat. Kalau begitu, Kapten Alban Kelris, mari kita bicara strategi.